Emangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, Cari sosial media. Anda itu provokator. Cari aja Anda di nggak ada sosial bedanya sebenarnya. Anda lihat muka saya ini cerah, hidup saya bahagia. Oh enggak dong. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya iya dong. Ya kan dia bilang pribadi. kami Nah, ini kita tadi bicara soal kebijakan rumit. pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Terus yang dilakuin barusan apa itu ya? Apa itu namanya kalau bukan nyerang pribadi? Suka mendadak lupa. Baru berapa detik? Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Makasih. Ini nih yang nggak paham nih. Coba lihat video-videonya, banyak banget itu. Gimana waktu Rocky Gerung menjadi pembicara di depan para hakim-hakim. Apa itu nggak memberi manfaat untuk negara? Gue lebih setuju apa kata Rocky Gerung nih tentang para pemuji Jokowi nih. Itu para pemuji Jokowi itu kan, pemuji Jokowi artinya pencaci maki saya itu. Mau diterangkan secara akademis nggak nyampe, mau diterangkan secara satire juga marah kalau kita melucu sedikit kan. Jadi ini frustrasi, ini mereka yang sebetulnya perutnya lapar tapi belagak kaya, tidurnya tidak nyenyak tapi merasa punya mimpi kan. Halo Metro TV dan TV One. Dua TV inilah yang menurut saya masih tergolong netral. Dan oleh karenanya, TV One atau Metro TV, tolong segera laksanakan debat terbuka antara Hotman Paris, Dr. Hotman Paris, dengan si bujangan tua Rocky Gerung. Topiknya debat tentang aspek hukum dari putusan MK yang memenangkan 02. Topik kedua, apakah berlian mahal dan kekayaan triliun itu hasil dari otak dungu atau otak brilian, atau apakah kehidupan yang biasa-biasa, ekonomi yang pas-pasan merupakan refleksi dari ketidakmampuan? Oke? Saya tunggu debat terbuka, tapi dengan catatan kita debat hukum ya, jangan debat omon-omon filsafat Kopingho. Itu hanya berlaku di dunia kango di komik, oke? Debat real, nyata, debat hukum positif itu baru jantan, dan kita harus benar-benar objektif, tidak boleh selalu menghina-hina orang lain. Itulah yang membuat Hotman sukses, benar-benar berhasil menaklukkan Jakarta secara karir dan ekonomi. Ditunggu TV One dan Metro TV. Saya Ketua Organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Provinsi DKI Jakarta ingin menyampaikan kecaman kepada Rocky Gerung atas hinaannya, lecehannya terhadap Presiden terpilih, Presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Hei Bung Rocky, Anda ini manusia yang tidak bermoral. Anda mengaku seorang akademisi, tapi perilaku Anda, tutur kata Anda tidak menunjukkan bahwasanya Anda adalah seorang akademisi. Anda mengatakan Pak Prabowo, Anda yang kalau Anda orang pintar, Anda tidak menggunakan kata-kata yang seperti itu di hadapan umum. Terutama Anda selalu mengatakannya di hadapan para mahasiswa. Saya mencurigai Anda ini, jangan-jangan Anda ini adalah orang-orang yang sedang ingin menghancurkan karakter anak bangsa, ya, kepada seluruh mahasiswa di Indonesia, juga kepada orang tua, agar berhati-hati jika anak-anak kita mengikuti seminar-seminar, acara-acara yang diisi oleh pembicaranya oleh Rocky Gerung. Khawatir anak kita akan berubah karakternya, bangsa kita akan berubah karakternya menjadi bangsa yang tak bermoral, bangsa yang merasa biasa dengan tutur kata yang tidak baik. Kita di keluarga, di dalam agama, bangsa timur dididik beradab. Mengkritik boleh, dijamin oleh negara ini. Siapa saja boleh mengkritik, tapi mengkritiklah dengan adab,
dengan moral, dengan tutur kata yang baik. Gak akan pernah ada kritikan yang bisa sampai dan berguna dengan kata-kata yang seperti itu. Itu dikatakan oleh Rasulullah. Ya, Rocky Gerung, kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti. Ya, kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisian agar segera menangkap kau, Rocky Gerung. Ya, kau ini perusak bangsa kau. Kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima. Kami garda terdepan, Grip Jaya, akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Silakan kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau, tapi kau jangan menghina dan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya, kami juga bisa marah sama kau. Kami cari kau nanti. Jika pihak polisi tidak segera mencari Rocky Gerung, menangkap Rocky Gerung, memproses hukum Rocky Gerung, jelas ini pidana, jelas ini penghinaan. Ya, kau bilang Pak Prabowo, Pak Prabowo itu Danjen Kopassus, Jenderal, ya, Menteri Pertahanan, dan sekarang terpilih menjadi presiden. Kau bilang tolong kau yang Rocky Gerung. Ya, kami organisasi Grip Jaya mengecam keras Rocky Gerung, mengutuk keras Rocky Gerung, dan meminta semua pihak, mengajak masyarakat memboikot Rocky Gerung, dan meminta media-media televisi untuk memboikot Rocky Gerung, tidak lagi tampil di muka umum karena ini berbahaya bagi adab bernegara dan berbangsa, bagi generasi kita ke depan. Rocky Gerung, aku curiga sama kau, ya. Kau jangan-jangan antek-antek yang ingin merusak karakter bangsa. Ya, sekali lagi, Rocky Gerung, kau harus membuat pernyataan maaf kepada Bapak Prabowo Subianto yang kami hormati. Jika tidak, kami cari kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi ramai ya tentang Rocky Gerung itu. Perdebatannya di televisi antara saya sebut kekuatan otak dengan otot gitu. Sekarang kita bahas psikologinya sedikit ya tentang Rocky Gerung, biar kita paham siapa dia, mengapa dia begitu ya. Ini penting dan menarik. Jadi dalam situasi psikologi politik yang dirasakan sekarang itu tak pro rakyat, demokrasi berwajah otoriter, ya, otoriter berkosmetik demokrasi. Masyarakat tuh paling seneng kalau ada yang berantem ribut dalam perdebatan antara yang mewakili suara mereka, ya, dan para politisi pro kekuasaan, gitu. Maka dapat dipastikan itu 90% penonton dan netizen itu pro dia dan 10%-nya itu pro lawannya. Ya, mengapa begitu? Karena suara rakyat merasa terwakili. Aspirasi dan kekesalan mereka ada yang menyalurkan, termasuk kalangan Islam, ya. Maka dia dirasakan itu membela aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi politik Islam, ya. Bahkan dalam sebuah podcastnya itu Fahri Ali, seorang intelektual Muslim, menyebutkan ada yang menyebut Rocky Gerung sebagai hujatul Islam, sama seperti Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, itu sebetulnya sebuah semiotika, ya, sebuah semiotika betapa kalangan masyarakat Muslim merasa sangat terwakili oleh dia. Bagi saya dalam hal kecerdasan dan keberaniannya mengkritisi kekuasaan, Rocky Gerung itu sudah melebihi para ulama. Itu fakta, ya. Ulama kritis itu bisa tak lolos, harus masuk penjara. Tapi Rocky Gerung selalu lolos. Itu kelebihannya lagi. Lihatlah fakta-fakta kekesalan masyarakat ini, ya. Lihatlah fakta-fakta kekesalan rakyat itu, ya. Semua pilar kontrol demokrasi dikooptasi oleh kekuasaan yang sudah mau berakhir itu, ya. Selain konstitusi bisa direkayasa untuk kepentingan politik dinasti, partai-partai politik pun dilumpuhkan seperti zaman Orde Baru. Mahasiswa tak didengar, demo-demo yang sudah banyak makan korban anak bangsa dicuekin dan dianggap angin lalu. Bahkan gerakan yang mestinya paling ampuh, yaitu the power of emak-emak, ya, itu semuanya tidak berdaya. Nah, pertanyaannya, lalu siapa yang tersisa dalam kehabisan tenaga kontrol kekuasaan itu? Jawabannya hanya Rocky Gerung. Dia terus melawan sendirian, ya, dengan modal kekuatan superhero-nya. Nih, pertama, keberaniannya. Kedua, kecerdasannya. Yang ketiga, ketenangannya alias kemampuannya menguasai diri, ya. Rocky Gerung itu sangat bergizi otaknya, sangat cerdas pikirannya, dan matang sikap mentalnya. Ini sudah aksioma.
tidak ada yang bisa membantah. Artis cerdas dan cantik, Dian Sastro mengaguminya. Najwa Shihab sering terpana ya oleh kata-katanya. Itu sudah banyak terdengar dalam banyak video. Tapi hebatnya Roky Gerung sejak awal sudah menceraikan syahwat biologisnya. Dan dia tidak tertarik kepada syahwat perempuan. Dan energi syahwat biologisnya itu berpindah kepada otaknya, menjadi nutrisi pikirannya. Itu teori peralihan energi pada tubuh manusia. Dan itu luar biasa. Para ulama dulu banyak yang ingin mengkebiri syahwatnya ya, dan full ibadah, tapi dilarang oleh Nabi. Ya kecuali mungkin sanggup seperti Roky Gerung. Ya, tapi Roky Gerung selamat karena dia bukan muslim syariat, tapi hamba hakikat. Nah, yang saya sebutkan tadi itu kecerdasannya, keberaniannya dan ketenangannya itu sudah melebihi semua pemikir di Indonesia, para aktivis, ya, termasuk para filosof kamus yang hanya bertengger di langit, tidak turun ke bumi. Ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bayangkan Roky Gerung itu dijerat kasus 30 lebih yang dilaporkan kepada Baris Krim Polri. Tapi semuanya tidak ada yang mempan. Bahkan para pemeriksanya itu ketika dia di BAP, dia ceramahi bahwa dia tidak paham persoalan. Dan mereka bingung, jadi kesalahan Roky Gerung itu apa? Dan di pengadilan dia malah menceramahi para hakim dan para pengacara. Yuk baca enggak? Yuk belajar hukum enggak? Gitu. Itu pertanyaannya yang sangat menohok. Ya wajar Roky Gerung bisa berkata begitu karena dia melahap semua buku-buku filsafat hukum dasar yang dipelajari di berbagai kampus dan perguruan tinggi. Dan bagi dia itu pengetahuan, kritik, keberanian, ketenangan dan percaya diri itu semuanya sudah menjadi senyawa dan adonan yang menyatu dalam dirinya. Roky Gerung itu bukan hanya membaca tapi menjiwai setiap bacaannya. Itu yang membedakan kita umumnya dengan dia. Kita umumnya hanya membaca untuk tahu, tapi dia itu membaca untuk menjadi jiwanya. Betul-betul dijiwai. Orang yang menjiwai sesuatu akan sangat menguasainya dan tak akan takut oleh siapapun. Itulah makanya Roky Gerung selalu berani dimanapun. Kelebihan lain Roky Gerung adalah dibandingkan dengan para pemikir lainnya, itu adalah ketenangannya. Dia tak pernah terpancing emosinya oleh kata-kata sekasar apapun dalam semua debat. Ya, dalam semua perdebatan seperti dari Singi Bulin, ya, dari Irma Caniago, dari Si Ruhut dan sebagainya. Itulah yang menjaga kecerdasannya dan merawat kejernihan pikirannya. Semuanya dihadapi dengan tenang dan itu meraih simpati rakyat. Dan biasanya selalu ada yang bertanya, rakyat yang mana? Ya, seperti komentar-komentar di bawah ini. Gampang jawabannya, rakyat yang selamat dari pengaruh paham dunguisme.